Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang sangat saya hormati dan banggakan, bertemu kembali dengan saya, Victor Putra Perlin, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Garut. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Dr. Yunina Surtiana MPD, dan pengajar praktik yaitu Bapak Wandi Wardiana Rahayu SPD MPD. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Kepala SMA Negeri 4 Garut yaitu Bapak Dr. Andes Haji Nai Kusnaria MSI dan Bapak Kepala SMA Negeri 16 Garut yaitu Bapak Sofyan Nurjaman MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun menu pemaparan saya pada saat ini, yang pertama dimulai dari tujuan pembelajaran, dilanjutkan pada wawancara 1 yaitu wawancara dengan Kepala SMA Negeri 4 Garut, dilanjutkan dengan wawancara 2 yaitu wawancara dengan Kepala SMA Negeri 16 Garut dan analisis hasil wawancara. Tujuan pembelajaran demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini yaitu calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Kita mulai wawancara yang pertama, dimulai dari wawancara antara calon guru penggerak dengan Kepala SMA Negeri 4 Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Victor. Pemacat. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf siang ini saya mengganggu aktivitas Bapak Pak. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya, jadi begini Pak. Alhamdulillah pada saat ini saya bersama 3 rekan CGP yang lain sudah masuk pada modul 3.1. Alhamdulillah berkat dukungan dari Bapak, alhamdulillah kami lancar dalam mengikuti program guru penggerak ini. Di modul 3.1 ini Pak, kami mempelajari tentang bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Oh iya, siap. Insya Allah. Jadi selain kami mempelajari modul di 3.1 ini, kami juga diharuskan Pak menimba ilmu dari pengalaman-pengalaman kepala sekolah tempat kami bertugas gitu. Oh iya, siap. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ini kami juga diharuskan meneladani bagaimana kepala sekolah kami dalam mengambil keputusan dari suatu permasalahan. Iya, siap. Insya Allah. Apabila Bapak berkenan barangkali Pak, saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak begitu. Siap, insya Allah. Mudah-mudahan wawancara ini ya sharing lah barangkali. Iya, sharing pengalaman barangkali. Bangga. Iya, kalau Bapak sudah bersedia barangkali Pak, saya mulai saja. Dengan pertanyaan yang pertama Pak. Dalam Bapak menjalankan tugas barangkali selama ini, tentu saja Bapak sudah pernah menghadapi berbagai macam permasalahan tentunya Pak ya. Saya ingin tahu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi
identifikasi apakah suatu permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral gitu Pak. Baik, Pak Victor. Barangkali sebelum saya menjawab dari apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Victor, yang pertama saya mengucapkan dulu terima kasih nih kepada calon-calon guru penggerak. Alhamdulillah, berarti di sekolah kita sudah ada 4 calon guru penggerak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivator dan membuat perubahan yang bisa membawa SMA Negeri 4 Garut ini ke depan lebih baik lagi. Baik, untuk menjawab tadi bagaimana untuk mengidentifikasi tentang permasalahan. Yang pertama saya mengenali dan memahami dulu permasalahannya itu apa, begitu ya. Apakah permasalahan yang ada itu memerlukan penyelesaian atau solusi yang berkaitan dengan etika dan moral, atau mungkin permasalahan itu yang harus diselesaikan itu berkaitan dengan masalah benar dan salah begitu. Jadi kalau permasalahan itu ternyata banyak melibatkan pertimbangan-pertimbangan etika dan moral, berarti itu kan bisa masuk ke dilema etika begitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata permasalahan itu memerlukan suatu keputusan bahwa masalah ini baik atau benar dan salah, berarti itu masuknya ke rujukan moral, berarti seperti itu. Jadi yang pertama mengenali dan memahami permasalahan tersebut begitu, untuk bisa nanti dibedakan begitu. Jadi cara Bapak untuk mengidentifikasinya itu dengan cara yang pertama mengenali dan memahami terlebih dahulu barangkali Pak ya. Apabila melibatkan etika dan moral dan pertentangannya benar dan benar, itu termasuk dilema etika. Iya, seperti itu. Lalu kalau pertentangannya benar dan salah, itu termasuk rujukan moral. Iya, baik Bapak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika di mana terdapat kejadian yang sama-sama benar? Yang pertama ya, saya mengidentifikasi dulu dari permasalahan itu, kemudian saya juga melakukan, setelah bisa teridentifikasi, kemudian melakukan studi literasi barangkali dari permasalahan-permasalahan yang sama, kemudian mengobservasi bagaimana permasalahan tersebut. Nah, kalau sudah referensinya barangkali sudah dikatakan cukup, baru langkah yang berikutnya saya mencari alternatif solusi yang mungkin yang bisa dilakukan begitu dari permasalahan yang tadi dikatakan sebagai yang kaitannya benar dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu memilih solusi yang terbaik barangkali seperti itu. Karena kalau kaitannya dengan masalah kebijakan ya, sebagai salah satu contoh nih yang ada di sekolah SMA Negeri 4 Garut yang sedang saya hadapi, yaitu untuk yang kedua kalinya begitu datangnya guru P3K, sementara di sekolah kami pun itu sudah ada tenaga honorer yang secara administratif begitu ya, itu si guru atau tenaga pendidik itu sudah masuk Dapodik begitu. Jadi permasalahannya ini kan kebijakan penempatan tenaga pendidik P3K itu ya, karena ada peluang bahwa dulu di SMA Negeri 4 Garut itu ada kekosongan tenaga pengajar misalkan seperti itu.
Tapi sambil berjalannya waktu, ya guru yang honorer juga sudah masuk Dapodik begitu. Sementara penempatan itu akhirnya P3K juga ada begitu. Sehingga permasalahan ya di sini yang saya katakan benar dan benar kan, kebijakan saya mengambil adanya tenaga honorer karena kebutuhan harus melakukan pelayanan yang terbaik di dalam pembelajaran begitu. Di satu sisi ya pemerintah juga melaksanakan kebijakan begitu ya, karena berdasarkan hasil analisis bahwa di SMA 4 itu dulu ada kekosongan tenaga pengajar, khususnya misalkan untuk yang sedang saya hadapi itu adalah bahasa Indonesia misalkan seperti itu. Nah, di situ kan ada pertimbangan-pertimbangan begitu ya. Ini benar, tapi kalau saya toh hanya berdasarkan kebijakan yang ada, itu kan jawabannya pasti tenaga honorer yang harus keluar dari SMA Negeri 4 Garut. Tapi kan di situ juga perlu pertimbangan yang matang bahwa ini juga guru yang sudah lama mengabdi di SMA Negeri 4 Garut dan juga sudah berkeluarga, jadi pertimbangannya harus matang begitu ya. Jadi kalau untuk saya ya di situ benar juga menurut saya, tapi kalau menurut aturan kan ada yang lebih aturan yang harus saya juga ikuti, tetapi juga tidak mengorbankan barangkali nasib daripada guru honorer tersebut. Mungkin itu contohnya lah barangkali yang berkaitan tadi identifikasi, kemudian mencari alternatif solusi, kemudian memilih solusi yang terbaik. Ya, saya solusi yang terbaik sudah saya komunikasikan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang sering digunakan oleh Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Nah, kalau permasalahan sebetulnya permasalahan itu banyak begitu ya. Tapi barangkali untuk permasalahan ataupun langkah prosedur yang harus kami lakukan yang tadi, kalau ada permasalahan begitu ya yang dihadapi, saya itu mencari dulu akar masalahnya itu apa begitu ya. Apa yang menyebabkan munculnya masalah tersebut. Jadi kalau secara runut saya mengidentifikasi dulu masalah itu begitu. Sehingga permasalahan dari kasus atau yang dihadapi itu bisa dengan jernih untuk nanti bisa diambil suatu keputusan. Nah, kemudian kalau sudah teridentifikasi begitu ya, maka saya kalau ada yang bermasalah, misalkan masalah itu kan bisa muncul antara masalah itu ada di siswa, bisa juga masalah itu muncul di tenaga pendidik, bisa juga di tenaga kependidikan, ya bisa juga di masalah kebijakan begitu ya. Nah, yang berkaitan dengan misalkan permasalahan di dalam misalkan ada permasalahan di tenaga pendidik, misalkan saja ada permasalahannya tenaga pendidik dengan siswa, ya saya mencoba mengklarifikasi begitu ya. Jadi setelah diidentifikasi permasalahannya apa, saya tidak langsung mengambil keputusan begitu, tetapi saya mengklarifikasi dulu secara sepihak-sepihak begitu ya. Kalau misalkan ada permasalahannya antara siswa dengan guru misalkan, ataupun juga melibatkan orang tua, ya saya mengklarifikasi dulu dari pihak pertama, misalkan dari siswa, kemudian mengklarifikasi dari pihak guru kalau ada persamaan begitu ya, sehingga kita bisa langsung mengambil istilahnya alternatif solusi. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan baru saya pertemukan begitu untuk musyawarah ini yang sebenarnya bagaimana supaya kalau kata bahasa Sunda mah di dalam menyelesaikan permasalahan itu saya heran laukna benang begitu ya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan bisa selesai begitu ya, dan tidak berdampak untuk keberlanjutan baik untuk peserta didik
untuk guru ataupun untuk nama baik sekolah. Seperti itu. Iya, jadi ada beberapa langkah yang Bapak tadi sebutkan sebagai prosedur dalam menyelesaikan masalah. Dari langkah-langkah yang tadi disebutkan, Pak, apakah ada langkah atau metode yang paling efektif dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan? Langkah yang paling efektif ya barangkali tergantung daripada permasalahan, begitu ya. Kalau permasalahannya tentang kebijakan, ya kita ambilkan kepada kebijakan ataupun aturan-aturan yang ada. Tapi kalau misalkan permasalahannya di dalam interaksi, yang paling saya efektif tadi itu adalah dengan cara diskusi atau musyawarah, supaya ya kita seimbang begitu, seimbang di dalam informasi dan dampaknya itu tidak berkepanjangan begitu. Jadi pakai diskusi lah barangkali. Baik, lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Kasus atau permasalahan apa yang menurut Bapak paling berat atau paling menantang dalam memecahkan suatu permasalahan selama Bapak menjadi kepala sekolah? Aduh, agak repot juga ya kalau yang paling berat mah, karena permasalahan itu ya bisa dikatakan berat-berat, bisa dikatakan sedang atau ringan, tergantung daripada sudut pandangnya barangkali. Tapi kalau yang paling berat itu yang istilahnya nanti permasalahan yang berdampak kepada nama baik sekolah lah, terutama baik di mata masyarakat ataupun di stakeholder pendidikan begitu. Nah, permasalahan yang terberat ya pernah dialami permasalahan ya barangkali untuk ya ada kesalahpahaman atau miskomunikasi ya dari guru dengan siswa yang akhirnya melibatkan orang tua begitu. Tapi alhamdulillah permasalahan yang berat tadi, karena kalau dengan zaman yang sekarang begitu ya, apalagi permasalahan yang melibatkan orang tua itu adalah kalau tidak cepat ditangani biasanya jadi viral begitu. Sehingga itu tantangan terberat, ini harus cepat, kemudian tidak bermasalah berkepanjangan, dan masalah itu betul-betul bisa terselesaikan. Oke, jadi itu permasalahan yang paling menantangnya ya Pak ya. Dalam penyelesaian suatu masalah, apakah Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan, atau langsung pada saat itu juga masalah tersebut dapat Bapak selesaikan? Kalau misalkan jadwal tertentu ataupun bagaimana untuk menyelesaikan masalah ya tergantung masalah begitu. Kalau yang biasanya terjadwal yaitu barangkali yang nantinya penyelesaian masalah itu yang ringan, yang nanti dibawa ke dalam briefing ataupun pengarahan atau bimbingan kepada Bapak Ibu guru. Itu kalau terjadwal, karena alhamdulillah kami di SMA 4 itu kan mencoba untuk supaya masalah itu bisa terselesaikan. Karena saya tidak bisa mengidentifikasi, jadi bagaimana untuk menjalin komunikasi dengan Bapak dan Ibu guru, itu ada pembinaan yang terjadwal setiap bulan begitu, untuk rapat evaluasi tentang kegiatan yang ada di sekolah itu
terjadwal. Kalau yang tidak terjadwal ya itu berarti bersifat insidentil, tergantung daripada kasus begitu. Ya, ya tergantung ya tingkat kesulitannya. Ini tergantung juga, saya melihat ini harus cepat, misalkan harus dipikirkan matang. Kadang-kadang menyelesaikan masalah itu terutama permasalahan yang berdampak itu karena yang kita selesaikan itu antara manusia dengan manusia, orang dengan orang, dengan berbagai sifat, kita pun harus mempertimbangkan bagaimana kondisi daripada yang sedang bermasalah. Ya kalau misalkan sedang bermasalahnya dalam keadaan tidak sedang menerima, walaupun kita memberikan alternatif yang terbaik pun itu biasanya tidak bisa diterima. Jadi itu memerlukan istilahnya rentang waktu, ini momen yang paling tepatnya kapan begitu itu. Dan setiap permasalahan atau pernah yang saya alami itu ya dengan berbagai alternatif, cara ini dulu, ini ya alhamdulillah semua itu bisa terselesaikan untuk saat ini begitu ya. Jadi kalau ada jadwal, ada itu yang kalau kaitannya dengan informasi secara menyeluruh tentang masalah kedisiplinan atau bagaimana, juga kalau yang berkaitan konsultasi menyelesaikan masalah tentang kedinasan, barangkali ke koordinasi ke KCD itu biasanya suka terjadwal, tapi kalau permasalahan lain ya insidentil. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki seseorang atau faktor-faktor lain yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah? Nah kalau untuk orang lain jelas, kalau saya di dalam kebijakan ataupun mengambil menyelesaikan masalah itu tidak saya putuskan sendiri, tergantung kasusnya. Kalau memerlukan informasi dari yang lain ya saya juga melibatkan barangkali Bapak dan Ibu guru. Kadang-kadang juga saya melibatkan kalau permasalahannya siswa ya saya juga melibatkan siswa yang tadi untuk klarifikasi. Barangkali kan saya di sekolah itu juga dibantu oleh ada wakasek yang lebih barangkali dituakan oleh guru-guru yang lain begitu. Saya menggali informasi, mencari juga pertimbangan dari mereka. Kadang-kadang kan keputusan kalau secara pribadi hanya satu pandangan saja, satu kalau melihat mas dari satu arah, tapi kalau dari berbagai arah itu kan itu akan lebih matang lagi gitu, sehingga bisa diterima oleh semua begitu. Saya melibatkan Bapak dan Ibu guru ataupun yang lain, baik tenaga pendidik ataupun pendidikan. Ya, kita memasuki pertanyaan terakhir Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, sehingga saya dapat dengan baik dan bijaksana dalam mengambil keputusan dari pemecahan suatu masalah? Ya, ini mah bukan saya kata bahasa Sunda mah mematahan menjadi kameri begitu ya. Tapi karena saya juga ya alhamdulillah sampai saat ini barangkali jadi kepala sekolah itu yang 7 tahun barangkali. Ya yang ingin saya sampaikan bahwa kita itu harus sabar dan kita harus istilahnya banyak pertimbangan di dalam memecahkan masalah. Kadang-kadang menurut kita benar belum tentu hasilnya akan benar. Jadi tadi saya harap kepada para calon guru penggerak, katanya kalau saya katakan harus saya lagi-lagi pakai bahasa Sunda begitu ya, punya saku dua lah begitu. Jadi sebelum mengambil keputusan itu kita pikir ini apakah yang terbaik atau tidak begitu ya. Ya tadi untuk lebih menguji itu ya kita melibatkan juga pertimbangan dari orang lain. Nah sama, jangan patah semangat kalau ada masalah menjadi langsung saja ciut Korea misalkan, apalagi
menjadi kepala sekolah ya tidak, itu tantangan kita barangkali yang harus kita selesaikan. Dan yang paling itu ya itu menahan diri lah, kita tidak boleh emosional, kita harus istilahnya ada permasalahan itu diselesaikan secara jernih begitu, dengan banyak pertimbangan barangkali. Seperti apalagi kalau yang muda kan barangkali ingin cepat, ingin bagaimana ya harus barangkali dipikirkan lah. Itu pengalaman saya karena di sekolah dimanapun permasalahan pasti tetap ada gitu. Dan permasalahan itu bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi barangkali. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat bagi saya khususnya dan pendidikan pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah meluangkan waktu, dan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya kepada Bapak. Justru saya ucapkan terima kasih. Jadi kalau dengan adanya guru penggerak ataupun calon guru penggerak yang mudah-mudahan sebentar lagi menjadi guru penggeraknya begitu ya. Jadi barangkali bahwa di guru penggerak juga apa yang dilakukan oleh kepala sekolah semuanya dipelajari begitu, dipahami. Ya mudah-mudahan jawaban saya ini bisa menambah referensi barangkali buat calon guru penggerak apabila nanti seandainya suatu saat saya doakan ada yang bisa meneruskan barangkali menjadi kepala sekolah begitu ya, karena sekarang ada berbagai kemudahan daripada calon guru penggerak. Setelah wawancara yang pertama yaitu dengan Kepala SMA Negeri 4 Garut, maka calon guru penggerak melanjutkan wawancara kedua yaitu dengan Kepala SMA Negeri 16 Garut. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak, mohon maaf nih saya mengganggu waktunya. Sesuai dengan yang kita bicarakan tempo hari, bahwa pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak. Alhamdulillah pada saat ini saya sudah sampai di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Apabila Bapak tidak berkeberatan, saya akan melakukan wawancara, Pak. Hal ini bertujuan karena selain melalui modul, saya pun diharuskan dalam pendidikan guru penggerak ini menimba ilmu dari kepala sekolah tentang bagaimana para kepala sekolah mengambil keputusan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya dalam dunia pendidikan. Apabila Bapak berkenan, saya akan memulai wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, selama menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, tentu saja Bapak pernah mengalami atau menghadapi berbagai permasalahan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah suatu permasalahan termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Ya, ini berdasarkan pengalaman saya mengelola institusi ya. Saya sudah 2 periode mungkin, mulai dari SMA 29 juga sekarang di SMA 16 Garut. Memang terkadang saya pernah gitu ya dalam bekerja itu dihadapkan pada beberapa persoalan yang pilihan penyelesaiannya saling bertentangan ya. Sehingga penyelesaian persoalan yang diambil belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan sekolah secara utuh. Padahal sebagai pimpinan organisasi sekolah dalam hal ini saya dituntut untuk memastikan
institusi ini atau sekolah ini bisa berjalan melaksanakan tupoksinya secara sukses tanpa ada gangguan yang cukup berarti. Jadi poin utamanya kalau saya ditanya bagaimana caranya saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral adalah poin utamanya apabila permasalahan tersebut yang penyelesaiannya pilihan penyelesaiannya ada yang saling bertentangan, maka itulah permasalahan dilema etika. Jadi poinnya itu, apakah pilihan penyelesaian masalahnya itu saling bertentangan atau tidak. Kalau saling bertentangan, maka itu adalah dilema etika. Baik Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika di mana terdapat kejadian yang sama-sama benar? Yang pertama tentu saja adalah menganalisis permasalahan secara komprehensif. Ya, jadi saya melihat berbagai kemungkinan, berbagai peluang, pilihan penyelesaian yang tersedia. Ya, itu yang pertama. Kemudian saya lihat juga dari setiap pilihan penyelesaian itu dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi hasilnya manfaatnya apa? Kalau saya pilih pilihan A, manfaatnya apa? Efek sampingnya apa kalau obat ya? Pilihan B, manfaatnya apa? Efek sampingnya apa? Dan saya akan mengambil biasanya pilihan yang dampak negatifnya lebih sedikit. Jadi kalau ada beberapa kasus, kalau ada satu kasus, kemudian ada beberapa pilihan kebijakan, saya analisis mana manfaatnya, mana dampak negatifnya. Saya biasanya gitu ya, memilih yang dampak negatifnya paling minimal. Karena ini sesuai dengan kaidah usul fikih, menghindari mudarat itu lebih baik daripada mengambil manfaat. Jadi bagi saya kondusivitas sekolah dan lain sebagainya itu yang lebih utama. Kemudian yang kedua, saya analisis strategi pemecahan masalahnya. Jadi kalau tadi pilihan penyelesaian masalahnya sudah saya tentukan, A, lalu saya akan menganalisis supaya A ini bisa menyelesaikan masalah, maka langkah-langkah yang harus saya tempuh adalah 1, 2, 3-nya saya analisis. Dan yang ketiga adalah melaksanakannya. Jadi setelah saya analisis nih strateginya seperti ini A, B, C, D, dan yang ketiga adalah eksekusi. Jadi memang setiap permasalahan yang dilema etika walaupun tidak persis seperti ini, tapi langkah-langkahnya gitu. Analisis dulu permasalahan secara umum, komprehensif, dampak positif, dampak negatif, kemudian memilih pilihannya tadi yang dampak negatifnya paling sedikit. Nah, setelah itu pikirkan cara melaksanakannya, baru eksekusi. Iya, betul sekali Pak. Terkadang kita merasa bingung ketika dihadapkan pada kejadian yang sama-sama benar, tetapi kita harus memilih salah satu. Lalu kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah? Ya, secara umum adalah satu yang sebenarnya penjabaran dari yang tadi, memahami dulu permasalahannya. Ya, seperti halnya ketika tadi ibu bapak sekalian saya minta untuk menjawab sebuah persoalan, itu sengaja gitu ya. Kemudian saya ternyata dari sebuah persoalan yang sama itu bisa muncul dua jawaban yang berbeda. Antara jawaban ibu bapak dengan jawaban saya beda. Ya. Nah itu jadi memahami persoalan. Langkah yang kedua adalah menganalisis pilihan-pilihan permasalahannya apa saja gitu. Dan yang ketiga tadi mengkalkulasi, menghitung dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Terus yang selanjutnya adalah menentukan pilihan. Ya.
apa dari pilihan yang tersedia itu, apa pilihan yang kita ambil, yang saya ambil apa? Ada banyak contoh kasus, misalkan kalau dalam masalah PPDB, apakah saya mau strike dengan aturan bahwa zonasi sekian dan lain sebagainya, atau misalkan saya mempertimbangkan yang lain, keterwakilan wilayah terdekat, desa dalam satu kecamatan, dan semua pilihan-pilihan yang mungkin tersedia. Ya, itu semua dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah tentu saja mengeksekusinya. Nah, tentu saja tadi saya katakan pilihan penyelesaian itu bukan, langkah-langkahnya bukan hal yang baku, dan setiap langkah-langkah yang tadi mulai dari memahami, menganalisis sampai menentukan pilihan yang saya ambil, saya itu berdiskusi juga, baik secara individu maupun dalam forum, seperti yang Ibu Bapak juga pernah alami bersama saya ketika ada permasalahan, saya ungkap permasalahan itu di rapat-rapat Dewan Guru. Itu sebenarnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Jadi langkah-langkah itu tidak mesti oleh saya sendiri. Ada kalanya saya memilih berdiskusi dengan wakasek, atau dengan komite, atau dengan guru senior, atau dengan salah satu atau salah dua dari ibu bapak guru yang ada di SMA ini. Atau kadangkala tidak jarang saya memutuskan sendiri, tergantung pilihan-pilihan yang tersedia. Jadi saya pertimbangkan mana yang paling baik gitu, demi kelancaran tupoksi SMA 1623. Siap, baik Pak. Kita masuk ke pertanyaan tentang studi kasus Pak nih. Kasus atau permasalahan apa yang menurut Bapak paling berat atau paling menantang dalam memecahkan suatu permasalahan selama Bapak menjadi kepala sekolah? Tantangan itu yang paling besar adalah ketika pilihan keputusan terbaik, dalam tanda kutip lah, benar lah. Jadi keputusan yang paling benar yang harusnya saya ambil ternyata bertentangan dengan kepentingan atau keinginan mayoritas warga sekolah. Itu yang paling sulit. Misalkan ketika saya, yang paling baik saya simpan HP ini di meja ini. Ini secara feng shui itu yang paling baik. Tapi ternyata keinginan teman-teman kita di sekolah, Pak jangan di sini. Yang paling baik itu di situ. Nah itu dilema etika yang paling besar itu gitu. Ketika pilihan saya yang menurut saya itu paling baik bertentangan dengan individu, baik itu individu lawan kelompok, terutama ketika pilihannya bertentangan dengan sebagian besar gitu ya. Ini yang paling repot gitu ya. Baik Pak, memang permasalahan tadi merupakan permasalahan yang sangat kompleks begitu ya Pak ya. Namun saya ingin bertanya pula, dalam penyelesaian suatu masalah, apakah Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan, atau langsung pada saat itu juga masalah tersebut diselesaikan? Tidak, jadi tidak ada jadwal. Ada kalanya saya ketika ada pilihan, ada permasalahan, saya selesaikan di tempat langsung. Tapi ada kalanya juga saya harus memperhatikan timing atau waktu eksekusinya. Ya tergantung strategi yang tadi dipilih. Ya, jadi ada kalanya langsung di tempat, di depan ruang guru, atau bagaimana di kelas, atau ya saya berpikir, oh ini harusnya begini, strateginya bagaimana. Yang paling penting target utamanya adalah persoalan selesai. Itu saja. Jadi tidak ada batasan waktu. Ada ketika masalah personal terutama itu membutuhkan analisis ekstra lah, yang berkaitan dengan personal, terutama itu. Iya Pak. Apakah Bapak memiliki seseorang atau faktor-faktor lain yang dapat membantu Bapak
dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah? Adalah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam penyelesaian masalah itu bisa oleh saya sendiri, bisa saya berdiskusi dengan rekan, terutama Wakasek ya, karena walau bagaimanapun yang namanya Wakasek pembantu saya di sekolah ini gitu ya, orang terdekat saya misalkan dalam manajemen. Itu sering saya ketika ada permasalahan, termasuk menyangkut ketika hubungan personal antar warga, itu saya serap dulu aspirasinya, saya serap dulu kondisinya, realnya di lapangan seperti apa. Karena kadangkala guru-guru kan tidak ada yang tidak berani langsung curhat dengan saya, tapi dengan Wakasek, dengan staf Wakasek atau dengan guru tertentu mereka berani. Nah dari situ saya juga bisa menambah informasi yang masuk sehingga permasalahan yang saya pahami itu lebih utuh. Alhamdulillah Bapak, wawancara kita sudah selesai. Banyak sekali ternyata informasi yang bisa saya dapatkan dari wawancara ini. Ternyata berdasarkan pengalaman Bapak sebagai kepala, banyak ilmu-ilmu yang kelak akan menjadi bekal saya dalam menjalani profesi saya di bidang pendidikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada saya melalui wawancara. Mohon maaf apabila selama perbincangan tadi ada kata-kata atau perbuatan dari saya yang tidak berkenan kepada Bapak. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan wawancara, maka hasil dari wawancara itu dianalisis, dimulai dari hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara, lalu persamaan atau perbedaan apa yang terdapat dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua kepala sekolah, kemudian apa rencana ke depan para pimpinan dalam mengambil keputusan, dan yang terakhir, bagaimana calon guru penggerak menerapkan keterampilan mengambil keputusan di lingkungan sekitar calon guru penggerak. Berikut ini adalah hasil dari analisis wawancara dengan para kepala sekolah. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Hal menarik yang muncul dari wawancara yaitu saya dapat menangkap bagaimana pengalaman kedua kepala sekolah memimpin suatu institusi, dalam hal ini adalah sekolah menengah atas, banyak mewarnai dalam pengambilan keputusan. Hal ini nampak dari hasil wawancara kedua kepala sekolah dalam pengambilan keputusannya melakukan identifikasi masalah yang dihadapi, mendiskusikan dengan berbagai pihak, dan menyelesaikan masalah tersebut secara bermusyawarah. Selain itu pula, dalam menentukan atau memutuskan keputusan, dampak negatif diminimalisir sehingga tidak terjadi masalah pada masa yang akan datang akibat permasalahan dilema etika. Analisis yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sesuatu persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil wawancara, saya menemukan persamaan dari dua kepala sekolah, yaitu yang pertama, tahap identifikasi secara umum sama-sama dimulai dari pengumpulan fakta dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara menyeluruh.
persamaan yang kedua yaitu pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan berbagai pihak yang menjadi warga sekolah. Dan persamaan ketiga dari kedua kepala sekolah ini yaitu tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Masalah diselesaikan secara fleksibel dan situasional sesuai dengan urgensi atau kepentingan dari suatu permasalahan. Analisis nomor 3. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Berdasarkan hasil wawancara, maka kepala sekolah memiliki rencana untuk menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan keputusan mana yang diambil untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan. Karena selama ini kepala sekolah menguji efektivitas dari pengambilan keputusan dilema etika melalui uji intuisi dan melakukan uji panutan. Analisis nomor 4. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan kerja saya, maka saya akan menggunakan prosedur-prosedur yang telah saya dapatkan dari pendidikan program guru penggerak, yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dengan menggunakan 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika. Kemudian saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, lalu menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sedini mungkin saya akan menerapkan hal-hal tersebut di lingkungan saya mengabdi. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memaparkan demonstrasi kontekstual ini. Terima kasih atas perhatian para Bapak dan Ibu. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.